Tahun Baru Islam merupakan hari yang bersejarah bagi umat Islam di seluruh dunia. Tahun Baru Islam digunakan untuk memperingati peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke Madinah pada 622 Masehi. Peristiwa inilah yang menjadi awal mulai lahirnya Islam sebagai agama yang berjaya. Berikut informasinya untuk Anda. Tahun Baru 1440 Hijriah adalah momentum bagi setiap umat untuk berhijrah menuju kebaikan. Salah satunya di iklim tahun politik saat ini, penting setiap umat menciptakan interaksi sosial yang dinamis dan kondusif agar menciptakan suasana damai dan juga harmonis. Untuk membahas makna dan juga hakikat Tahun Baru Islam, sudah bergabung di studio Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Profesor Komarudin Hidayat. Assalamualaikum Prof, selamat pagi. Selamat Tahun Baru dulu nih Prof, 1 Muharram 1440 Hijriah. Prof, tapi sebaiknya bagaimana kita memaknai Tahun Baru ini daripada sekedar hari libur nasional? Iya. Saya akan mulai dari satu proposisi gini ya. Ada istilah homo festivo. Manusia itu dari dulu tuh senang festival. Jadi dari zaman Yunani kuno itu penuh festival. Bahkan manusia dari sebelum lahir, kelahiran, perkawinan, kematian, wisuda, itu festival. Nah, festival itu selalu ada 3 hal di dalamnya. 1, ingin mengenang masa lalu. Kedua, bersifat gathering. Itu mesti kumpul bersama-sama. Ketiga, untuk merevitalisasi masa lalu untuk konteks hari ini dan hari esok. Maka festival itu selalu punya jangkaan masa lalu, kemudian memperkuat hari ini sifatnya gathering sosial untuk menghadapi ke depan. Itu terjadi pada negara manapun juga, agama apapun juga festival. Nah yang kedua, ada festival yang sifatnya religius, ada yang kemudian budaya, ada kebangsaan, ada lokal, ada global. Jadi festival itu berlapis-lapis, spektrumnya juga beda-beda. Nah yang ketiga, tahun ini juga sesungguhnya konvensi inovasi budaya punya akar historis. Jadi kalau Islam ya Hijriah, kalau Masehi kan kelahirannya. Kalau di China beda lagi, di Iran beda lagi. Itu menunjukkan bahwa sungguhnya tahun-tahun baru itu sebagai penanda satu peristiwa-peristiwa historis. Nah peristiwa historis itulah yang ingin kemudian dibangkitkan kembali. Nah dalam Islam itu pernah dulu muncul diskusi ketika tahun baru itu. Bagaimana kalau tahun Islam itu dimulai dari kelahiran Nabi Muhammad? Ya jangan dong, itu kan mirip nanti dalam Kristiani. Itu udah tradisi Kristiani. Jadi itu kan sebenarnya bukan doktrin. Ada lagi kalau tidak salah Qaddafi. Kalau gitu gini saja, sejak Islam disempurnakan ketika turun ayat terakhir itu sebagai hari tahun baru karena itu pamungkas wahyu. Wah tidak, dicari aja yang paling historis, heroik momentumnya, yaitu peristiwa hijrah karena itu menentukan gitu. Jadi itu bukan doktrin, tapi di dalamnya ada satu spirit, ada etos, ada apresiasi, ada komitmen bagaimana mengambil satu peristiwa agar jadi sumber inspirasi kekuatan ke depan. Gitu. Oke, tapi ini kan terjadi pada 1 Muharram ya. Ada cerita tersendiri nggak mengapa disebutnya sebagai bulan haram atau bulan suci begitu?
Ya itu ada dua, biasanya kemudian yang lain tuh mengikuti gitu. Tapi kan sungguhnya tahun baru Hijriah itu kan peristiwa hijrah tadi. Kebetulan bulan itu. Bulan itu pun sebenarnya sebelum Islam datang sudah ada bulan-bulan itu. Baik. Karena Islam lahir kan bukan dalam ruang kosong. Bahkan sudah ada tradisi-tradisi sebelumnya. Misalnya ibadah haji itu jelas sekali, itu kan tradisi Nabi Ibrahim. 90% lebih tradisi Ibrahim. Jadi sejarah itu dikonstruksi, kemudian maknanya dimasukkan, dibangun. Nah, makna itu yang kemudian dipahami kembali, tafsirkan kembali, direvitalisasi kembali. Tadi disebut Homo Festivo. Nah, ini juga terjadi nih sampai saat ini begitu, Prof. Ya, kita lihat tadi ada berbagai perayaan lah menyambut tahun baru Islam ini. Ada pawai obor, ada juga yang zikir, dan barangkali ada kebiasaan dan tradisi yang berbeda-beda pula di wilayah yang berbeda di Indonesia. Bagaimana kita menyikapi beda-bedanya ini? Pertama, tidak hanya agama ya, negara pun banyak sekali festival. Agustusan festival, tahun baru festival. Jadi festival Homo Festivo itu sejak dari etnis, keluarga, bangsa, negara itu senang festival. Nah, kebetulan ini umat beragama, festivalnya macam-macam. Salah satunya ada festival misalnya menyambut Ramadan, ada festival nanti Idul Fitri, ada festival sekarang tahun baru. Festival ini punya warna berkaitan dengan tradisi-tradisi lokal. Nah, saya melihat beberapa festival tadi mengwarna rural dan keagamaan. Tapi sebagian ketika urban Muslim, masyarakat Muslim yang perkotaan, main musik pun musiknya udah beda lagi kan, bukan musik rebana-rebana kan. Musiknya pun udah musik yang modern, kadang jazz, tempatnya di hotel. Karena itu aspek budaya itu lentur sekali dan menerima, mengakomodasi berbagai kreativitas. Dan kita bisa menyikapi ini sebagai sebuah kearifan lokal harusnya ya. Tidak perlu terlalu dibesar-besarkan perbedaannya. Pengkayaan tradisi. Karena agama itu hidup bersama tradisi. Kalau tidak ada tradisi budaya yang menyangganya, ibarat roh nggak ada tubuh, maka agama sulit berkembang. Baik. Nah, bagaimana kaitannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai Homo Festivo? Lalu ada banyak sekali tradisi, memang itu adalah khasnya Indonesia di tahun politik ini, Prof. Karena di tahun politik ini kan rawan begitu ya dengan pertentangan, perbedaan, berita hoax, bahkan ujaran kebencian. Bagaimana kita bisa memaknai itu di saat seperti ini? Ya. Ini kan kita berusaha bagaimana sikap beragama memberikan kontribusi pada kehidupan politik. Sebab tanpa tahun baru pun tradisi politik sekarang udah menjadi festival 5 tahunan. Jadi itu pun udah festival baru ciptaan Indonesia tiap 5 tahunan. Nah, kebetulan ini kok berbarengan ada titik temu garis yang menemukan antara tahun baru Hijriah momentumnya sekarang. Nah, bagi saya di Indonesia itu sekarang kan simbol-simbol keagamaan kan menguat. Tidak hanya Indonesia loh, di dunia simbol keagamaan menguat. Pertanyaannya kemudian simbol agama itu untuk apa? Satu, untuk menciptakan kohesi. Agama itu kohesi. Tapi karena agama itu selalu plural religions, maka kohesi bagi kelompok yang satu sekaligus memisahkan dari kelompok yang lain. Nah, makanya bagaimana agama itu menciptakan kohesi, tapi kohesi yang jangan kemudian antagonistis dengan kohesi yang lain. Kalau bisa kooperatif. Jadi keberagaman yang ada itu menunjukkan sikap kooperatif, saling menghargai, memberikan kontribusi pada state building, pada nation building. Jadi agama tidak berhenti hanya membangun untuk umatnya, tapi kehidupan beragama untuk membangun negara, untuk melayani masyarakat. Nah, dengan demikian sekarang ini momentum, kalau mau diambil momentumnya, tunjukkanlah bahwa kebangkitan simbol agama sekaligus kebangkitan optimisme dan sekaligus tawarkan program-program yang visioner yang nanti ketika orang membeli politik itu bukan karena label agamanya, tapi aku tertarik, oh iya ya, orang beragama itu politiknya kok santun, kok bersih, kok cerdas, ini meneruskan cita-cita founding fathers and mothers, ini negara berketuhanan. Ini menarik sekali, kira-kira seperti itu. Apa yang harus dijadikan catatan pengingat begitu ya, bahwa 5 tahunan ini hanya sekedar kontestasi begitu. Memang festival yang biasa ada di negara kita. Ada satu hal yang lebih penting sebetulnya, bahwa ukhuwah begitu. Tapi simbol keagamaan ini kadang kan
jadi sedemikian membedakannya begitu. Iya. Nah, bagaimana kita bisa mengingat bahwa ada dasar yang lebih besar yang harus kita jaga?